Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak kembali lagi dapat menyampaikan materi daring. Kali ini Pak Arif akan menyampaikan materi untuk kelas 12 bab yang ketiga, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, sebagai manusia kita pasti memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Ya, ini kaitannya dalam kehidupan, dalam bermasyarakat. Bahkan kita hidup di dalam keluarga pun kita memiliki hak sebagai seseorang yang ada di keluarga itu. Seperti kalian sebagai anak, haknya yaitu dinafkahi oleh orang tua. Tapi kalian juga memiliki kewajiban. Kewajibannya yaitu taat kepada orang tua. Oke, saya sampaikan pengertian tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama tentang hak. Hak adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan setelah melakukan kewajiban. Ya, seperti orang yang bekerja itu akan mendapatkan haknya berupa gaji. Ya, jadi bekerja itu kewajibannya, haknya berupa gaji. Yang kedua, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, tidak dibatasi status kewarganegaraan atau sifatnya universal. Semua HAM masuk ke dalam hak warga negara. Contoh dari hak asasi manusia itu seperti hak untuk hidup. Ya, dimanapun, di negara manapun, semua manusia memiliki hak untuk hidup. Ya. Yang ketiga, hak warga negara adalah hak yang melekat pada warga negara. Hak ini dibatasi oleh status kewarganegaraan. Contohnya, saya sebagai warga negara Indonesia, saya mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Ya, seperti hak untuk mendapatkan status kependudukan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu dijamin oleh negara. Tapi ini hanya terbatas, hak warga negara itu terbatas pada status kewarganegaraan. Apabila bukan warga negara Indonesia, maka haknya beda dengan warga negara Indonesia. Yang keempat, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, contohnya tadi kalian sebagai anak, kalian memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap orang tua. Orang tua menyuruh untuk sekolah, kalian harus patuh, harus taat, harus dilaksanakan. Ya. Selanjutnya, hak kewajiban asasi. Jadi ada hak asasi, ada kewajiban asasi. Nah, ini kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang, tidak dibatasi status keluarga negaraan. Ya, contohnya kewajiban asasi itu ketika ada orang kecelakaan dan membutuhkan pertolongan. Nah, ini maka hukumnya wajib untuk menolongnya karena itu bagian dari kewajiban asasi manusia. Nah, ini tidak terbatas oleh status kewarganegaraan. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Ya, kewajiban warga negara adalah kewajiban sebagai warga negara. Ini dibatasi oleh status kewarganegaraan. Contohnya saya sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki kewajiban untuk taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, ini kewajiban saya. Tapi saya tidak harus patuh dan taat pada kewajiban negara lain. Ya, karena itu terbatas pada status kewarganegaraan. Selanjutnya, hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat, tidak dapat dipisahkan karena dari kewajiban itulah muncul hak. Ya, seperti kalian seorang pelajar, kalian memiliki kewajiban untuk belajar, diberikan tugas dari bapak ibu guru, kalian wajib mengerjakannya. Haknya apa? Haknya kalian mendapatkan nilai, yaitu nilai yang diberikan oleh bapak ibu guru itu adalah hak kalian. Ya. Jadi ketika kewajiban sudah dilaksanakan, mengerjakan tugas, maka haknya mendapatkan nilai akan terpenuhi. Ya, itu disebut sebagai hubungan kausalitas sebab akibat.
Ya, begitupun kalau kalian tidak mengerjakan tugas, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai, ya, karena ada hubungan sebab akibat. Selanjutnya substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila mengatur hak dan kewajiban warga negara dengan cara menjamin HAM melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu yaitu nilai-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai dasarnya. Terus nilai instrumental, ya, nilai instrumental itu penjabaran dari nilai dasar tadi. Sebagai contoh, yang pertama, nilai dasar sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka penjabarannya apa? Kita harus menjalankan perintah agama sesuai dengan agama yang dianut. Kita harus menghargai agama yang ada di Indonesia. Ya, saling menghormati, menghargai. Itu nilai instrumentalnya. Sedangkan nilai praksis itu adalah pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penjabaran atau implementasi dari nilai dasar itu disebut dengan nilai praksis, seperti itu. Nah, ini penjabaran dari hak dan kewajiban warga negara dalam setiap sila Pancasila. Ya, yang pertama itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ini substansi hak dan kewajiban warga negara pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Haknya yaitu apa? Bebas memeluk agama sesuai kepercayaan, bebas beribadah sesuai agama masing-masing. Kewajibannya apa? Tolong menolong dan kerjasama dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya terjadi bencana alam, nah, kita harus saling menolong tanpa melihat identitas agamanya. Nah, ini implementasi dari nilai sila yang pertama, ya, kaitannya dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya apa? Mendapat kedudukan yang sama di dalam hukum dan perlindungan hukum. Kewajibannya apa? Kita sebagai warga negara mengakui persamaan, saling mencintai, tenggang rasa, dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Haknya apa kita sebagai warga negara? Haknya yaitu menjamin pengembangan budaya sebagai ciri keberagaman bangsa untuk memperkaya budaya nasional. Nah, ini karena kita ketahui Indonesia itu bukan terdiri dari satu unsur budaya saja atau satu suku saja, melainkan terdiri dari beragam, ada ratusan suku yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita harus mengembangkan budaya itu sebagai ciri keberagaman tanpa saling menjatuhkan antar sesama warga negara. Ya, sehingga di situ akan tercapai suatu persatuan. Kewajibannya apa? Kewajibannya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air atau nasionalisme, pengembangan persatuan Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara yaitu mendapatkan hak jaminan partisipasi politik, yaitu kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilu. Ya, wujud penyampaian hak itu berupa apa? Penyampaian aspirasi. Contohnya ada demonstrasi. Ya, kemarin ada himbauan dari pemerintah untuk pelajar untuk tidak ikut terlibat dalam demonstrasi anarkis. Penyampaian aspirasi boleh, tapi kalau sampai anarkis itu tidak boleh.
Ya, sebagai negara demokrasi, ya penyampaian aspirasi itu sangat penting. Itu guna terwujudnya ya keseimbangan dalam pelaksanaan pemerintah. Ya, kalau tidak ada penyampaian aspirasi dari masyarakat, ya nanti pemerintahan akan bertindak semaunya sendiri. Ya, seperti yang saat ini terjadi, ada pengesahan RUU Omnibus Law. Ini kan masih banyak pro kontra. Ya, ini kalau tidak boleh menyampaikan aspirasi, maka nanti pemerintah akan berlaku sewenang-wenang, ya tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ya dalam negara demokrasi itu diperbolehkan menyampaikan aspirasi, tetapi dalam koridor yang benar. Ya, jangan sampai terjadi anarkis atau jadi kerusuhan. Itu malah nanti berakibat pada kita ya akan rugi. Dana yang digunakan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, nah ini malah digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kewajibannya apa? Ya, kewajibannya yaitu mengutamakan mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Ya, jadi sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban ya ketika mengambil keputusan itu harus dimusyawarahkan dan mencapai mufakat dengan diputuskan secara sepihak. Misalnya ada yang belum sepakat terus langsung diputuskan, lah ini namanya belum mufakat. Ya, jadi keputusan itu tidak langsung bisa dilaksanakan. Kalau dilaksanakan bagaimana? Ya nanti akan timbul permasalahan di kemudian hari. Ya, selanjutnya kewajibannya tidak memaksakan kehendak. Ya, misalnya kita menginginkan sesuatu, ingin usul, sebagai contoh di kelas, usul kepada sekolah untuk kelasnya itu dipasang AC semua. Ya itu memaksakan kehendak harus dipasang, kalau tidak mau menempati ruangan itu. Ya itu tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kewajibannya itu ya kita harus menerima apa yang sudah diberikan. Ya itu pasti ada pertimbangannya. Jadi seperti itu. Jadi segala kebijakan, keputusan pasti sudah ada pertimbangannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi kita harus berpikir jauh ke depan ya. Jadi gitu. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Ya, jadi ketika ada orang lain berpendapat, kita hargai. Soal diterima atau tidak, ya nanti dimusyawarahkan kembali. Yang penting hargai dulu, terima dulu pendapat dari orang lain. Yang keempat yaitu mempercayai wakil rakyat. Ya, jadi wakil rakyat yang ada di parlemen itu, DPR, harus dipercayai. Ya, tapi kita harus mengkritisinya juga. Jangan terus serta-merta percaya tanpa harus mengkritisinya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haknya apa? Ya, diakui hak memiliki yaitu diakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatnya serta diberi kesempatan sebesar-besarnya. Kewajibannya gotong royong, kekeluargaan, bekerja keras dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Nah, itu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia ya dalam perspektif Pancasila. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara ya dalam nilai instrumental. Tadi nilai dasarnya, sekarang ini penjabaran dalam nilai instrumental. Ya, ini ada hak atas kewarganegaraan. Ini diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 ya Undang-Undang tentang kewarganegaraan. Ya, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang. Ya, jadi hak mendapatkan kewarganegaraan itu sudah dijamin oleh undang-undang. Ya. Yang kedua, ada kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Ini terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Ya. Jadi setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ya. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini haknya memperoleh kehidupan dan pekerjaan yang layak. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu sebenarnya dijamin ya mengenai kehidupan dan pekerjaannya, tapi negara belum sepenuhnya mampu
untuk menjamin kehidupan warga negaranya, dikarenakan ada hal-hal teknis ya yang menjadikan itu belum terwujud. Ya, jadi seperti itu. Yang keempat ya, ada hak kewajiban bela negara. Ini terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Jadi setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan bela negara. Contohnya apa? Kalian ikut ke sekolah, kalian belajar di sekolah, salah satunya belajar PPKN. Nah, ini merupakan ya kewajiban kalian sebagai warga negara dalam kegiatan bela negara. Yang kelima, ada kebebasan berserikat dan berkumpul. Ini terdapat dalam pasal 28. Ya, haknya apa? Berserikat, berkumpul, dan kebebasan berpendapat. Ya, walaupun ada kebebasan, ya berkumpul, berserikat, berpendapat, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai karena bebas terus bebas tanpa batas, maunya sendiri di media sosial bebas menyampaikan suatu, nah nanti itu malah bisa berbahaya. Ya, karena kebebasan itu tentu saja tetap ada batasannya. Ini yang ke 6 ya, ada kebebasan memeluk agama. Jadi setiap warga negara itu bebas memeluk agama. Ini ada landasan hukumnya, pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Ini pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Hak dan kewajiban warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi warga negara itu memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Walaupun di dalam pasal yang selanjutnya menyebutkan bahwa ya yang memegang kendali pertahanan dan keamanan negara itu adalah Tentara Nasional Indonesia, tapi kita diwajibkan untuk ikut berpartisipasi. Ya. Yang ke-8 yaitu hak mendapatkan pendidikan. Ini dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ya. Terus yang ke-9, kebudayaan nasional Indonesia. Ini pada pasal 32 ayat 1. Dan yang ke-10, perekonomian nasional. Ini pada pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Yang ke-11 ada kesejahteraan sosial. Ini terdapat pada pasal 34 ayat 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini salah satu bunyi dari pasal 34 ayat 1, yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Selanjutnya nilai praksis atau pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini jadi realisasinya ya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjalankan pasal 1 misalnya sila yang pertama ketuhanan Maha Esa. Ya, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai umat beragama yang taat, ya menjalankan perintah agama tanpa harus dipaksa-paksa, seperti itu. Nah, itu materi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Ya, jangan lupa dipelajari materinya yang nanti akan saya berikan dalam bentuk modul. Ya, nanti tugas juga dikerjakan. Itu sebagai kewajiban kalian. Nanti hak kalian mendapatkan nilai. Ya, itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.